楼主大人饶命啊！小人有眼不识大人。秦某是来做什？你可有数？陈少，此255楼内。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-466 sampai 467. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 466. Di minggu kemarin, manajer Wan Bao menjadi begitu kesal sebab dia yakin Qin Chen adalah seorang penipu. Jadi karena itulah dia pun akan menangkapnya. Tapi semua ini masih tidak mudah ditahan oleh tetua Daji. Ia yakin ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Namun apa daya, pihak dari Menara Wan Bao sudah terlanjur marah besar. Qin Chen mencoba untuk memancing pemilik Menara Wan Bao untuk datang kemari. Rencananya berhasil dan membuat pemilik itu menghampirinya. Ia penasaran apa tujuan mereka kemari. Ia pun sempat terkejut setelah mendengar kalau Qin Chen mengetahui token VIP hitam. Yang mana hal ini saja tidaklah diketahui oleh orang-orangnya. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Awalnya mereka takut ketika tahu Qin Chen memiliki token VIP hitam. Tapi ketika ia mengatakan tidak membawa hal itu, membuat pemilik Menara Wan Bao menjadi begitu lega. Karena tanpa hal ini, Qin Chen sangatlah berani menyebut dirinya sebagai pemegang kartu VIP hitam. Dia pun memberikan perintah untuk menghabisi Qin Chen. Li Gongfeng sudah siap untuk melancarkan serangan. Bahkan dia itu mengeluarkan kekuatan yang besar. Qin Chen segera menghentikan semua itu karena dia ingin memberitahu sesuatu kepada mereka. Seharusnya pemimpin menara mengetahui kalau kartu VIP hitam memiliki catatan di kantor pusat. Jadi dia hanya perlu mengeluarkan mutiara Tong Yuan untuk bisa memastikan apakah perkataannya benar atau tidak. Pemimpin menara sekali lagi penasaran sebenarnya siapa pria ini, karena dia itu sampai tahu tentang mutiara Tong Yuan. Padahal itu adalah bagian dari senjata rahasia. Sekali lagi Qin Chen memberitahu kalau ia adalah tamu kehormatan gedung Wan Bao. Jadi sudah sewajarnya dia mengetahui semua itu. Jika pemimpin mereka masih tidak percaya kepadanya, maka Qin Chen hanya perlu membuktikannya saja. Melihat ia yang tidak kunjung bertindak, Qin Chen mulai menduga-duga kalau mereka takut ia akan merebut alat rahasianya. Yakin kalau pria ini hanyalah penipu, pemilik gedung pun mengeluarkan mutiara Tong Yuan. Manajer gedung Wan Bao sama sekali tidak tahu mengenai benda ini. Itu sangatlah wajar karena hanya orang-orang penting saja yang mengetahui tentang benda tersebut. Qin Chen membenarkan kalau ini adalah mutiara Tong Yuan. Di kehidupan sebelumnya, pemilik gedung Wan Bao atas pernah memberikan dirinya kartu VIP hitam tanpa nama. Ini bahkan tidaklah diketahui oleh sang Guan Xier. Maka karena itulah ia yakin kartu ini pasti masih ada. Pemilik gedung meminta Qin Chen untuk menunjukkan kalau dia memang adalah tamu kehormatan gedung Wan Bao. Saat juga Qin Chen pun menyentuh mutiara Tong Yuan dan sebuah cahaya pun muncul. Ini mengejutkan pemilik gedung dan yang lainnya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Mutiara Tong Yuan juga mengalami sesuatu. Reaksi ini sekali lagi mengejutkan pemilik gedung karena kemungkinan besar Qin Chen memang memiliki kartu VIP hitam. Untuk Qin Chen sendiri santuy-santuy saja. Ia juga bersyukur kalau kartu VIP miliknya tidaklah diketahui oleh sang Guan Xier. Ledakan kekuatan pun muncul dan menghancurkan mutiara Tong Yuan. Kini yang muncul adalah sebuah token VIP hitam Menara Wan Bao. Pemilik menara sungguh tidak menyangka kalau Qin Chen memang pemegang dari kartu VIP hitam. Ia segera memberikan hormat kepadanya sekaligus meminta maaf atas perlakuan yang tidak menyenangkan yang telah mereka lakukan. Manajer gedung Wan Bao ini ingin pergi dari tempat itu, tapi pemilik gedung langsung saja memberikan tamparan manja kepadanya. Ia begitu kesal sebab manajer ini tidaklah mengetahui tamu kehormatan gedung Wan Bao. Alih-alih memberikan hormat, dia itu malah mengabaikan tamu pentingnya. Ia pun berencana untuk memberikan hukuman. Manajer Wan Bao tentu saja menjadi begitu panik.
Di sini, pemilik gedung memohon maaf karena sebelumnya mereka telah mengabaikannya. Kinchan hanya diam saja dan terus memandangi kartu VIP-nya. Pemilik gedung mencoba untuk menarik perhatiannya. Ia meminta Kinchan untuk memberitahu apa saja yang dirinya inginkan. Pemilik gedung juga berjanji tidak akan melindungi orang-orang yang telah mengabaikan tamu pentingnya. Manajer gedung memohon ampunan kepada pemilik gedung sebab ia juga hanya mengikuti perintah dari pelayan Pan. Tidak yang dihukum, manajer ini pun segera berlutut kepada Kinchan agar nyawanya bisa diampuni. Pemilik gedung pun memintanya untuk segera berhenti. Untung saja abang Kinchan ini adalah pria yang baik hati. Jadi dia meminta ketua Kang untuk tidak mempedulikan masalah kecil itu. Sebaliknya mereka harus membahas mengenai bisnis yang ingin dirinya lakukan. Kinchan pun meminta semua pihak untuk pergi dari sini dan hanya perlu meninggalkan ketua Kang saja. Ketua Kang berterima kasih atas belas kasihan yang Kinchan berikan. Ia juga meminta Ling Gongfeng untuk membawakan teh terbaik milik mereka. 楼主大人饶命啊！小人有眼不识大人。秦某是来做生意的。多谢大人，是。 Setelah memastikan semua orang keluar, Kang pun mempersilakan kedua tamunya untuk duduk. Dia juga mengenalkan dirinya sebagai ketua cabang gedung Wanbao di Zhongzhou. Ia penasaran dengan nama tamunya ini. Di sini, Kinchan yakin betul kalau dari segi kekuatan, sepertinya ketua Kang ini berada di ranah Martial Emperor. Ketua Kang tidak ingin sombong di hadapan Kinchan. Apalagi di usia muda, Kinchan ini sudah berada di ranah Martial King. Ia yakin kedepannya kemampuan Kinchan akan jauh melampaui dirinya. Sesaat kemudian, gadis pelayan pun tiba untuk membawakan teh. Ini merupakan teh putih gunung salju yang berusia ratusan tahun. Ini dipetik langsung dari puncak gunung salju di wilayah militer. Ketua Kang mempersilakan Kinchan untuk mencobanya. Sepertinya teh ini benar-benar nikmat, bahkan Tetua Daji dan Kinchan beberapa kali meneguk teh itu. Ia pun memberikan pujian terhadap teh pilihannya. 陈上，此茶乃是百年才从上级。 Ketua Kang tahu betul kalau Kinchan sedang melakukan perjalanan. Selain itu, tujuannya kemari adalah untuk membahas sebuah bisnis yang bernilai ratusan juta batu spiritual tingkat tinggi. Kinchan mengakui semua itu hanyalah omong kosong saja. Dan sebenarnya tujuan dia kemari adalah untuk meminta bantuan kepada Ketua Kang, yakni pinjamkan dirinya beberapa ratus juta batu spiritual untuk dia habiskan semua. Tentu saja perkataan itu membuat Ketua Kang dan Tetua Daji terkejut. Kinchan mencoba menenangkan mereka. Tapi apa yang dia katakan barusan memang bukanlah sekedar candaan saja. Ketua Kang mengaku kalau ia tidaklah memiliki uang sebanyak itu, karena cabang mereka hanya memiliki bisnis yang tak begitu besar. Tapi jika Kinchan memang membutuhkan uang, maka Ketua Kang bersedia untuk mensponsori secara pribadi. Mungkin sekitar 1 juta batu spiritual, sedangkan sisanya mungkin tidak bisa dirinya lakukan. Kinchan memiliki sebuah cara. Ia pun meminta Ketua Kang untuk memberikannya waktu dalam setengah bulan. Setidaknya dalam kurun waktu tersebut, dia akan menghasilkan ratusan juta batu spiritual kualitas tingkat tinggi. Mendengar apa yang dikatakan tentu saja membuat Ketua Kang tidaklah percaya. Karena bagaimana mungkin menghasilkan ratusan juta batu spiritual hanya dalam kurun waktu setengah bulan. Berhubung kompetisi alkimia sedang diadakan di kota ini, jadi Gunung Wanbao hanya tinggal bertaruh saja. Karena kebetulan Kinchan tahu siapa yang akan menjadi pemenang pada kompetisi kali ini. Seketika saja Ketua Kang menjadi begitu terkejut. Karena jika informasi ini benar, maka akan menghasilkan uang yang begitu banyak. Kinchan memintanya untuk tetap tenang. Ketua Kang masihlah tidak percaya, sebab semua kekuatan besar akan menggunakan semua kekuatan mereka hanya untuk bisa memenangkan kompetisi itu. Jadi tentu pemenangnya masihlah belum diketahui. Kinchan sudah menduga kalau Ketua Kang akan mengatakan hal tersebut, sebab hanya Kinchan lah yang mengetahuinya. Ketua Kang semakin penasaran sebenarnya siapa yang akan menjadi pemenangnya. Dengan percaya diri, Kinchan memberitahu kalau pasti tuan muda inilah yang akan menang. Mereka tentu saja terkejut. 什么？这则消息是否大比事关古玉界名额，这又是何意？上？ Kinchan memintanya hanya untuk membuka 1 slot saja, karena peluang mereka memenangkan kejuaraan adalah 10 banding 1. Orang-orang pasti akan berbondong-bondong mendatanginya. Jadi tidaklah masalah untuk mendapatkan ratusan juta batu kristal spiritual tingkat tinggi pada saat yang bersamaan.
Ketua Kang menganggap Qin Chen masih bercanda saja. Wajar ia berpikiran seperti itu, karena risiko dalam taruhan ini terlalu besar. Sebagai ketua Menara Wanbao, tentu saja ia tidak berani melakukan hal itu. Qin Chen tidak ingin memaksa dirinya, hanya saja dia ingin tahu apakah Menara Wanbao memiliki bunga kabut Yin Kui dan juga kristal emas kutukan ilahi. Ketua Kang paham dan dirinya akan mencari tahu hal tersebut dulu. Setelah berbicara sebentar dengan pelayan wanita, ia pun pamit pergi untuk mengambil apa yang Qin Chen inginkan. Sebenarnya Qin Chen masih ingin menanyakan 2 obat lainnya, namun Ketua Kang sudah lebih dulu pergi dan hanya meninggalkan pelayan itu saja. Qin Chen penasaran apakah dia memang semenakutkan itu. Tetua Daji membenarkan hal tersebut. 你可有数？陈少，此25楼内有。 Setelah menunggu dalam waktu yang agak lama, Ketua Kang akhirnya kembali dan membawakan 2 bahan yang diminta oleh Qin Chen. Dia ingin kembali berbicara, tapi Ketua Kang malah menghentikan dirinya. Ia meminta Qin Chen untuk menganggap semua ini sebagai hadiah kecil dari gedung Wanbao. Sedangkan yang lainnya diminta untuk tidak menyebutkan apapun lagi. Qin Chen sudah tidak mau memaksa Ketua Kang. Hanya saja Qin Chen ingin Ketua Kang untuk menyiapkan ruang permunian baginya, karena dia akan melakukan permunian. Tentu saja Tetua Daji menjadi begitu senang. Ketua Kang mempersilakan mereka untuk mengikuti dirinya. Qin Chen dan Tetua Daji pun dibawa ke dalam ruang permunian. Ketua Kang menjelaskan kalau ini adalah ruang permunian terbaik yang mereka miliki. Bahkan tungku ini bisa memurnikan ramuan kekaisaran kelas 8. Qin Chen cukup puas dengan semua itu. Ketua Kang penasaran apa yang ingin Qin Chen lakukan. Nah, setelah juga Qin Chen pun mulai menciptakan sebuah ledakan kepada tungku tersebut. Kini dirinya juga mulai menyalurkan kekuatan pada tungku itu. Apa yang Qin Chen lakukan seketika saja mengejutkan Tetua Daji dan juga Ketua Kang. Karena Qin Chen melakukan sebuah teknik pemunian yang tidaklah sembarangan. Qin Chen juga mulai mengeluarkan bahan-bahan kelas 7 yang sudah dirinya kumpulkan. Ini semua dirinya lakukan tentu untuk membentuk pil agar bisa mengobati Tetua Daji. Qin Chen juga mengeluarkan api tingkat tingginya. Ketua Kang kembali terkesan sebab Qin Chen hanya butuh 10 napas saja untuk bisa menyalakan api sepanas itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ketika Abang Qin Chen sedang melakukan pemunian, sesuatu mulai terjadi kepada tungkunya. Ia pun dengan cepat menyalurkan kekuatan demi menekan ledakan dari tungku tersebut. Hal ini berhasil dan kini Qin Chen melemparkan bahan terakhir. Ketua Kang sungguh tidak menduga obat mujarab kabut bunga Yin Kui yang berada di tingkat 8 dilemparkan begitu saja oleh Qin Chen ke dalam tungku. Ia menjadi begitu penasaran sebenarnya pil apa yang tengah Qin Chen sempurnakan, sampai-sampai mengorbankan pil tingkat 8. Setelah memasukkan bunga kabut Yin Kui, tungku ini kembali mengalami sesuatu. Getarannya bahkan menakuti Ketua Kang, karena bisa saja tungku itu meledak. Untuk Qin Chen sendiri dengan santuy menahan semua ini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.